Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahi dan ukhti fillah, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Alhamdulillah hari ini saya Putri dan saya Asia dapat menemani teman-teman semuanya tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih syurga. Insyaallah. Asia, gimana kabarnya minggu ini? Alhamdulillah. Masya Allah beri kesehatan dan kesempatan untuk tetap terus menimba ilmu dan memberikan manfaat insyaallah. Dan tentunya teman-teman semua juga ya. Jadi nggak cuma nonton di podcast Al-Jannah aja, banget. Tapi juga nonton nih di video-video Ustadz yang lainnya. Jadi nggak ada yang kosong. Jadi nih hari-hari kita ya. Selalu menimba ilmu. Nanti bisa kita ajunin kayak setiap hari. Wadidaw, Masih ya. Biar setiap hari tuh ada ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau ini kan setiap minggu ya kan. Masya Allah, itu tadi ya kan, makanya untuk mengisi kekosongan 6 hari lainnya. Bener. Bisa nih diisi dengan kajian-kajian lainnya. Atau ya. nge-scroll yang ya, video kita mana aja tahu memang udah nonton semua kan. Benar-benar. Nah, Asia, kita mau bahas apa nih minggu ini? Kali ini kita ngebahas tentang suami dayuts. Ya gitulah. Suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Wadidaw, gimana? Jadi cemburunya bukan hanya cemburu kepada manusia, tapi cemburu kepada Allah gitu. Dia melihat istrinya tidak pakai jilbab, dibiarin aja gitu. Jadi banyak suami itu yang nggak sadar gitu loh, bahwa istri itu tanggung jawabnya sepenuhnya gitu sama jadi, suami. Benar, dari ujung kaki sampai ujung rambut suami itu harus peka, harus cerewet gitu loh ibaratnya. Bukan malah kebalikannya gitu loh, bukan malah istrinya juga tetap mengingatkan, tapi suami lebih mempunyai hak yang kewajiban yang lebih gitu loh untuk mengetahui semua aspek dari istrinya. Ya itu tadi, maksudnya masa suaminya rela nih misalnya istrinya masih belum menutup aurat terus dilihat sama yang lain, apakah suaminya nggak cemburu gitu. Ya. Padahal nanti juga yang menanggung dosanya juga suami juga ikut kena gitu ya. Kenapa nggak mengingatkan? Mungkin beda cerita kalau udah diingatkan tapi istrinya nggak mau ya. Tapi kalau bisa ya diusahakan supaya sampai istrinya memakai jilbab. Benar, Masya Allah. Oke deh, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Supriyadi, karyawan dari Ayam Penyet Surabaya, cabang Indramayu. Kepada Saudara Supriyadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Saudara Supriyadi. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini. Amin. Allahumma amin. Nah Asia, sebelum kita panggil ustadznya, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku
merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi diproses dengan higienis dan steril dan tentunya menggunakan bahan-bahan baku pilihan yang berkualitas baik ya, Masya Allah. Dan tentunya halal, Masya Jangan Allah. lupa juga ada minumku, minuman herbal siap saji masa kini. Nah ini tentunya ada di marketplace Asia Benar seperti banget. Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan ada di website www.makanku.co.id. Itu kalau pembelian online-nya nih. Kalau offline-nya juga ini ada insya Allah di seluruh outlet Wong Solo Group juga, Masya Allah. Jadi kita mudahkan nih ya untuk bisa mendapatkan makanku. Nah Asia, kita mau bahas sama Ustadz siapa nih hari ini? Kali ini kita akan membahas tema suami dayus bersama Ustadz Ramadan. Oke langsung aja Asia ya kita panggil ya, Ustadz Ramadan. Ustadz Ramadan dipersilahkan memasuki Ramadan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Ustadz Ramadan gimana kabarnya? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz tadi Asia udah bilang nih bahwa kita akan bahas tentang suami yang dayuts. Nah gimanakah itu suami yang dayuts Ustadz? Mohon penjelasannya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para mujahid dan mujahidah Wong Solo Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bercerita tentang suami dayus ini harus dipelajari dan harus difahami. Kenapa? Seorang laki-laki itu akan menjadi seorang pemimpin. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia itu punya kewajiban yang harus diberikan kepada orang yang dipimpin. Contoh seperti suami. Ketika dia itu belum punya suami, dia itu kan harus perhatian kepada keluarganya, yaitu bagian keluarga yang perempuan. Pasti dia punya adik perempuan. Tapi ketika dia sudah punya istri, maka dia sudah menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya sendiri. Siapa yang dipimpin oleh suami tersebut? Yaitu istri dan anak-anaknya. Maka oleh karena itu seorang laki-laki itu pasti akan menjadi pemimpin. Seperti mana kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Allah berikan kelebihan kepada laki-laki ini untuk bisa mendidik si perempuan ini, diarahkan si perempuan ini. Ketika dia sudah punya dia sudah menjadi seorang suami, menafkahinya, baik itu zahir maupun batin, baik itu perhatiannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, dan nasihat agamanya. Itu salah satu kewajiban seorang istri kepada suami. Maka oleh karena itu, jikalau seorang laki-laki atau seorang suami ketika si istri mengerjakan perbuatan maksiat kepada Allah, dan si suami dia itu tahu bahwasannya dia mengerjakan maksiat kepada Allah,
dia tidak ditegur, dia tidak diingatkan, dia tidak diajarkan bahwasannya si suami itu tahu hukumnya apa. Maka inilah yang dikatakan suami yang dayus. Ya, suami dayus adalah seorang laki-laki yang menjadi pemimpin keluarganya, baik itu istrinya yang dipimpin, baik itu anaknya, ketika dia itu tidak punya sifat cemburu kepada keluarganya. Arti sifat cemburu itu tidak punya teguran atau peringatan atau diingatkan di dalam ketika si istri dan anak mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia punya istri, istrinya ini tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab seperti mana yang disyiarkan atau diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti mana sudah dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya, tidak menutup aurat. Akan tetapi si suami itu tahu dia itu keluar rumah tidak memakai hijab, tidak menutup aurat. Si suami itu tahu, bahkan dia itu tahu hukumnya apa, ilmu agamanya tahu, tapi tidak diingatkan. Maka laki-laki seperti inilah yang dinamakan dayus. Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah." 3 golongan orang yang Allah haramkan baginya surga. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. 3 golongan orang yang Allah haramkan masuk dalam surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala suatu adalah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dilihat oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga, akan tetapi dia ini diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah gara-gara apa? Salah satunya dia menjadi seorang laki-laki atau suami yang dayus. Yang pertama, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, mudbinul khamar, seorang pecandu khamar. Jadi ketika Allah berikan kehidupan selama di dunia, dia menggunakan kerjaannya tak minum khamar, minum yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan sudah dilarang oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dia tetap minum, bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Bahkan itu jikalau dia tidak minum, mungkin dia bisa mati atau bisa gila atau bisa galau. Sudah menjadi pecandu khamar, maka orang-orang menjadi pecandu khamar inilah orang-orang yang salah satu termasuk golongan orang-orang yang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal aqu, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada hamba-hambanya Allah, kita sebagai anak, kita punya orang tua, kita tidak berbakti kepada orang tua, maka salah satunya kita tidak akan termasuk orang yang tidak masuk ke dalam surganya Allah haramkan. Kenapa? Kita melawan durhaka kepada orang tua. Jangankan dengan sifat kita mengatakan perkata yang 2 kata, bukan 2 kata, 2 huruf, cuma a sama h, itu sudah berdosa kepada orang tua, apalagi kita melakukan perbuatan yang lebih dari itu. Yang ketiga, wad dayus, ya inilah yang dikatakan tadi, dayus, seorang laki-laki yang tidak ada sifat cemburu kepada keluarganya ketika keluarganya itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, bahkan dia itu tahu hukum agama dalam itu. Maka jikalau ada seorang laki-laki seperti ini atau seorang suami seperti ini, maka ini yang dikatakan dayus. Ya. Jadi ya itu tadi, misalkan udah lihat istrinya nggak menutup aurat tapi dibiarin aja padahal dia tahu hukumnya gitu ya. Nah Ustadz, kalau misalkan nih dia udah ngasih tahu istrinya terus gitu untuk menutup aurat, tapi istrinya memang belum mau gitu, itu apakah suami ini masih menanggung dosa dari istrinya atau bagaimana Ustaz? Taib. Ketika si seorang perempuan mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika si suami itu menegur atau mengajarkan dia di dalam kebenaran bahwasannya yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Allah itu seperti ini, akan tetapi si perempuan ini melawan. Arti melawan itu tidak mau diajarkan yang baik kepada si istri. Maka oleh karena itu, kita jikalau dalam mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, tugas kita itu mengajak orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Urusan mau atau tidak, urusan dia dengan Allah. Akan tetapi
Jikalau terjadi hal seperti ini yang dikatakan bukan istri yang solehah. Kenapa? Ketika si suami itu mengajarkan yang baik kepada dia, kenapa dia tidak mau mendengar? Apakah ketika diajarkan yang seperti itu dia tidak mau mengerjakan? Apakah dia rugi? Tentu rugi dia. Ruginya apa? Bahwasannya dia yang dikerjakan itu yang baik, meninggalkan yang buruk, diajarkan yang terbaik. Akan tetapi dia tidak mau. Maka oleh karena itu kita itu menasihatilah kita sebagai seorang suami kepada istri, wahai istriku, wahai sayangku, bahwasannya yang diajarkan oleh Rasulullah dan agama Allah itu seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah membuka aurat. Apakah engkau tidak malu? Engkau nampakkan aurat-auratmu itu dengan manusia. Bahwasanya engkau sudah membuat perkara dosa setiap detik, menit dan jam ketika engkau terbuka aurat, dipandang oleh masyarakat, dipandang oleh manusia. Kan seperti itu. Maka oleh karena itu tugasnya seorang hamba ketika mengajakkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengajakkan orang tuh kepada Allah itu bil hikmah, dengan cara baik, mau'izah dengan perkataan yang baik. Para mujahid-mujahid yang sering dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memaksa orang ketika dia itu kita ajarkan yang baik, dia tidak mau mengerjakan, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita itu kita mengajak, mengingatkan ya. Ya, mengingatkan, mengajarkan karena kita tahu karena ini kemungkaran. Nah, kita ini sebuah kemungkaran. Kita itu sudah tahu itu kemungkaran, nggak mungkin kita tidak memberitahu, mengajarkan dia, mengarahkan dia, mengajar yang terbaik pada dia. Jikalau dia tidak mau, urusan dia dengan Allah. Urusan kita sudah selesai. Ketika Allah menanyakan, hei suami, hei fulan, kenapa? Gitu ya. Ketika engkau tuh bersuami, punya rumah tangga di dunia, engkau lihat istrimu ketika selama di dunia hidup buka aurat apa segala macam, apakah tidak engkau tegur? Apakah tidak engkau ajarkan? Apa jawab suami? Wahai Rabbi, wahai Tuhanku, aku sudah mengajarkan dia dengan cara baik, seperti mana sudah engkau anjurkan di dalam Islam, seperti mana sudah diajarkan oleh Rasulullah. Akan tetapi dia itu keras hatinya, ya wahai Allah. Apa kata Allah? Berarti urusan dia dengan Allah belum diselesaikan. Kalau urusan kita sebagai suami sudah mengajarkan, tinggal selesai sudah, aman sudah. Kita tidak bisa memaksa juga orang di dalam mengerjakan kebaikan. Itu kan semua kan tergantung hati kita. Berubah atau tidak itu urusan kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu cuma mengingatkan, mengajarkan. Tidak ada ruginya. Kan seperti itu. Yang rugi siapa? Kita yang diingatkan, kita tidak mengerjakan. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang kita ini punya kewajiban ya untuk mengingatkan ya Ustadz ya. Jadi nggak hanya kepada pasangan kita tapi kepada teman kita misalnya. Tentu. Pada saling tetangga mengingatkan kita dalam kebaikan. benar. Banget. Dan tentunya cara mengingatkannya juga harus dengan cara yang ma'ruf juga ya Ustadz. Jadi biar mereka juga lebih enak nih nerima Benar. peringatannya gitu. Ya benar. Ya maka para mujahid-mujahidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mbak Asiyah, Mbak Putri, ada ciri-ciri laki-laki yang dayus. Nah, mungkin Mbak Asiyah, Mbak Putri sudah punya suami. Kan seperti itu. Nah, sudah punya suami. Insya Allah suaminya yang soleh. Tapi jikalau kita mempunyai atau seorang laki-laki yang ciri-cirinya yang dikatakan dayus, yang pertama, membiarkan istri, membiarkan anak perempuannya, keluarga perempuannya tidak menutup aurat. Seperti mana kata Mbak Putri tadi. Ketika bagaimana si istri itu tidak menutup aurat, membuka aurat. Ketika itu si suami itu melihat, dia tahu hukumnya dan dia tahu ajarannya, tidak diingatkan, ini salah satu orang-orang ciri-ciri orang-orang yang dayus. Itu yang pertama. Yang kedua, menyuruh istri, menyuruh anak perempuan, menyuruh keluarga perempuan untuk apa? Untuk membuka aurat. Ini luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Malah dia nyuruh ya, waduh. Ngapain pakai jilbab, udah nggak usah gitu ya. Kan gini Mbak Kalau di Putri. rumah nggak apa-apa, di luar jangan. Terkadang gini Mbak Putri, terjadi mungkin di kalangan ya, wallahu a'lam bishawab, mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Mudah-mudahan jangan. Ketika dia punya seorang suami, ketika si istri itu pakai jilbab yang bagus, yang besar, pakaian tertutup, apa kata suami? Yang gak bagus, jelek kamu kayak gitu, nampak enggak enak dilihat. Buka aja sudah jilbabnya, biar
biar nampak bagus di mataku. Intinya dia menyuruh bahwasannya si istri itu sudah menutup aurat. Ketika itu dia menyuruh buka. Kenapa? Di pandangan mata si suami itu nggak bagus. Ini luar biasa. Jikalau ini ada sifat laki-laki seperti na'udzubillahi min dzalik, dia salah satu orang-orang yang akan dimasukkan Allah di dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, membiarkan istri dan anak dan keluarga perempuannya untuk membuka aurat di internet. Nah, sekarang sudah canggih. Yang terakhir, membiarkan istri mendekati zina. Perkara atau perbuatan apapun yang sudah melarang dari syariat Islam, akan tetapi si suami tidak menegur si istri ketika mengerjakan seperti itu, maka oleh karena itu ini adalah ciri-ciri laki-laki yang dayus. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita mempunyai seorang laki-laki pemimpin yang memang yang faham dengan ini, yang mudah-mudahan yang perhatian dengan kita, baik itu urusan agama, baik itu ketika kita mengerjakan maksiat diingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari ciri-ciri suami-suami atau laki-laki yang dayus. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ustadz Asia, sebelum kita lanjut nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Jadi ada macam-macam nih ya sih ya. Bener banget. Ada ayam, ada ikan, ada sambelnya juga. Jadi praktis tanpa perlu disimpan di freezer dan bisa langsung digoreng. Ya dan tentunya sudah tersedia juga nih di seluruh outlet Wong Solo Group. Ada Wong Solo, ayam penyet Surabaya, kaki 5, sambal lalap, Iga Masiri, mie Jogjakarta, mie ayam jamur, terus lombok ijo juga, ayam goreng lombok ijo juga, benar-benar. Kalau ada lupa-lupa mohon maaf. Masya Allah. Oke Ustadz, apa ada yang mau ditambahkan ya Ustadz? Para mujahidah yang menyembahkan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap yang pemimpin ini akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, laki-laki adalah seorang pemimpin. Ingat, kalian itu diamanahi seorang istri, Allah berikan amanah kepada kalian, amanah anak. Ketika itu jagalah anak ini, didiklah istri ini seperti mana yang diajarkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi janganlah kamu jadi suami yang dayus ketika istri atau anak-anakmu itu mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, akan tetapi kamu tahu hukumnya, tahu ajarannya, tapi tidak kamu ingatkan, tidak kamu arahkan, maka kamu termasuk orang-orang yang dayus. Kamu adalah termasuk orang-orang yang tidak ada sifat cemburu kepada keluarga, maka itu kata Nabi, inilah Allah haramkan baginya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari suami-suami atau laki-laki yang bersifat dayus, orang tidak ada sifat cemburu kepada keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi itu tadi ya, bahwa kita ini memang punya kewajiban juga untuk saling mengingatkan. Benar. Bukan hanya kepada pasangan kita, tapi kepada teman, kepada sekitar kita ya. Untuk misalkan nih kita melihat ada terjadi kemungkaran, ya kita ada kewajiban untuk mengingatkan dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Masya Allah. Dan kembali lagi,
pilihlah calon pasangan yang Masya benar-benar Ini benar. paham agama, imannya bagus, akhlaknya bagus, agar kita terhindar dari suami dayus atau istri-istri yang durhaka mungkin, yang nggak nurut dan lain sebagainya. Benar. Kalau memang sudah saling mengetahui ajaran Islam kan insya Allah tinggal jalan tanpa Tinggal harus ada menjalankan apa yang udah kita tahu nih gitu. ya. Jadi tanpa Benar. harus ini kok gini gitu. Jadi tinggal memperbaiki diri, saling mengingatkan saja. Insya Allah. Baiklah, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Aldi Aditya. Beliau adalah karyawan Ayam Penyet Surabaya, Garut. Kepada saudara Aldi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, perusahaan kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah rumah makan Solo Group rumah makan yang halal thayyiban barakah ya Rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat Allah kabulkan apa yang baik-baik untuk kita semua, dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah Insya Allah khair, kita Mbak bertemu Asia, lagi Mbak di Putri. next Insya Allah episode dengan dengan izin keadaan Allah. Materi sehat, menarik lainnya ya. materi yang Insya Allah. menarik Amin, pastinya. insya Allah. Iya. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Jangan lupa tetap terus untuk like, subscribe, comment, and share, dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al Jannah bersama meraih surga. Baiklah Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah Ahi dan Uktifila, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Akhir kata saya Putri dan Saya Asia. mohon maaf dan kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.